Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini dalam kesempatan beberapa waktu terakhir, kami sungguh merasakan ada kesempatan untuk boleh memuji nama Tuhan. Dan serasa kami ingin terus memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan serasa kami tidak mau berhenti ya Tuhan. Sungguh indah ketika kami ada di hadapan-Mu bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Sebentar kami juga akan belajar dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berbicaralah secara khusus, orang per orang. Tuhan kehendaki apa yang ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Yang Tuhan inginkan supaya kami mengikuti akan perintah Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk boleh memahami akan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Dan biar itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ini seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Ini adalah hal yang menarik buat kita semua. Kalau kita mengingat di dalam beberapa minggu terakhir kita belajar tentang talenta tentunya ya. Tentang apa yang Tuhan sudah berikan, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana kita terus diingatkan oleh pembicara di minggu-minggu yang lalu. Nah yang menjadi pertanyaan buat kita saat pagi hari ini adalah setelah kita mendengarkan khotbah demi khotbah tentang talenta, pertanyaannya adalah sudahkah Bapak Ibu menemukan, mengerti talenta yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama adalah sudahkah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita sudah mengerti talenta itu ada dalam diri kita, sudahkah kita menggunakannya? Dan yang terakhir, kalaupun kita adalah orang-orang yang sedang bergumul, apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Talenta apa sih? Kemampuan apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada saya? Namun sepertinya kita belum memakainya, belum menggunakannya. Sudahkah Bapak Ibu menghubungi hamba Tuhan yang ada? Dan biarlah ini menjadi satu pergumulan bersama-sama. Karena talenta itu adalah sebuah keunikan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan pembicara-pembicara yang lalu sudah mengingatkan, tidak ada orang yang tidak diberikan talenta. Minimal ada satu. Dan saya setuju dengan hal itu. Tidak ada orang yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Minimal ada satu yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara mengenai talenta, berbicara mengenai kemampuan yang Tuhan berikan. Terkadang itu kita ketika melihat ada orang yang menggunakan talentanya, kemampuan untuk melayani Tuhan, seringkali atau mungkin sebagian daripada kita akan mengatakan aku ingin seperti dia. Misalnya ada orang yang memuji Tuhan dengan luar biasa di depan misalnya, begitu fasihnya di dalam berbicara, menyanyi dengan suara yang indah, kemudian aku pengen seperti itu. Mungkin sebagian berpikir demikian. Dan tidak hanya mungkin bagi Bapak Ibu jemaat begitu ya. Bahkan di sekolah teologi pun terkadang seperti itu Bapak Ibu. Contohnya misalnya di sekolah saya dulu begitu ya, waktu saya kuliah. Ada sebagian orang yang kemudian di dalam berbicaranya, di dalam khotbahnya, niru-niru para senior yang dikagumi. Sebagian di sini gaya khotbahnya mirip Pak Tong begitu ya. Sebagian di sini mirip Pak Yakub Susabda begitu ya. Karena saya kuliahnya di sana waktu itu. Mungkin di STTAA ada yang mencoba untuk meniru-niru gaya Bu Castelia. Atau mungkin Pak Andreas Simawan atau siapa yang di sana yang dikagumi begitu. Tapi ini kasih oleh Tuhan mungkin juga bukan hanya di STT sana, di gereja ini. Kita tahu dan juga pasti setuju kalau saya mengatakan khotbahnya Musa Petrus itu luar biasa begitu ya. Mungkin dari hamba-hamba Tuhan pengen seperti Musa Petrus begitu ya. Sekali lagi talenta adalah kekhususan yang keunikan yang diberikan kepada orang demi orang. Namun sebagian orang ingin menjadi orang lain.
Ingin mengerjakan apa yang dikerjakan orang, padahal itu bukan dirinya. Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, ketika melihat hal ini, seberapa daripada kita sih yang sebetulnya sudah memahami ada kemampuan dan talenta itu? Dan yang lebih lagi adalah, seberapa daripada kita yang sudah mau menggunakannya? Suatu hari ada sebuah pesta, anak-anak muda pada datang di rumah yang besar, begitu ya. Ada pesta di sana, kemudian tibalah pesta itu pada saat perjamuan makan malam. Nah, rumah besar ini di belakangnya ada kolam renang, Bapak Ibu. Nah, mereka pada makan, ambil di dalam, sebagian bawa keluar sambil makan, ngobrol, begitu ya. Tengah-tengah ngobrol, ada cekikikan, ada yang ketawa, dan senang sekali dalam pesta itu. Tiba-tiba, suasana yang penuh riang itu dikejutkan dengan suara biur. Ternyata ada orang yang jatuh ke kolam renang. Iya, sudah malam, jatuh ke kolam renang, sekitarnya ada orang-orang yang pakai baju-baju pesta, begitu ya. Dan tidak ada biur, tidak hanya itu, tetapi kemudian sesaat kemudian dikagetkan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa berenang dan minta tolong. Aku tenggelam, begitu ya, minta tolong begitu ya, sambil dia berusaha untuk terus naik, gitu. Tetapi sesaat kemudian belum ada yang terjun turun ke kolam renang dan menolong. Mungkin mereka berpikir, aku pakai jas, aku pakai baju pesta yang bagus, sayang sekali kemudian sanggulku nanti bagaimana dan sebagainya. Nggak ada yang berpikir bahwa dia akan menolong orang yang sedang jatuh itu. Kemudian yang pada kaget itu dikejutkan dengan suara kedua, biur begitu ya. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang kemudian masuk ke sana, kemudian tiba-tiba berenang mendekati akan orang yang tadi hampir tenggelam itu dan menyelamatkannya, membawanya ke pinggir. Sampai di pinggir kemudian dia naik, orang itu dinaikkan, kemudian tepuk tangan dari orang-orang sekitarnya. Wah, luar biasa anak muda ini gitu ya. Luar biasa, dia rela kemudian bajunya basah nolong orang yang gak bisa berenang itu. Kemudian setelah sampai di pinggir, anak muda ini ada temannya nyamperin, wah luar biasa bro, kamu mau bantuin orang itu. Kemudian temannya disikut. Tadi yang dorong saya siapa? Ternyata bukan gara-gara dia mau nolong, gara-gara ada yang nyeburin dia mau nolong. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terkadang mirip dengan peristiwa ini. Ada orang punya kemampuan untuk berenang, tapi ketika melihat ada orang butuh bantuan, dia tidak mau menolong. Dia tidak mau menggunakan kemampuan berenangnya, karena dengan pikiran-pikiran alasan-alasan yang lain. Mungkin kita sebagai jemaat Tuhan sudah diberikan kemampuan untuk melayani, diberikan talenta untuk melayani, tetapi masih ada sebagai penonton dan tidak mau menggunakan kemampuan itu. Dan mungkin saja orang itu ada dan sedang duduk di ruangan ini. Tapi ini kasih oleh Tuhan, kalau itu adalah diantaranya adalah Bapak dan Ibu, bukan sebuah kebetulan. Kalau hari ini datang beribadah di tempat ini. Kita coba lihat di dalam sebuah pergumulan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Barnabas, talenta yang menjadi identitas. Kita perhatikan di dalam satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-36 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kehidupan pada saat itu tidak mudah bagi orang Kristen. Bagi orang yang mengikut Kristus pada zaman itu. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid memberitakan firman Tuhan, ingat, ketika saya sebut nama Saulus, apa yang diingat? Orang-orang Kristen dikejar-kejar oleh Saulus, ditangkap, dipenjarakan. Kemudian kita mengingat seorang yang namanya Stefanus. Ketika saya mengingat nama Stefanus, apa yang ada di dalam ingatan kita? Orang yang dirajam dengan batu karena imannya. Demikian juga dengan Yakobus. Dia juga menderita dan bahkan mati oleh karena imannya. Pada saat itu kehidupan mula-mula, kehidupan pada zaman itu, saat itu para pengikut Kristus mengalami penganiayaan.
Tetapi di masa-masa ada penganiayaan itu, muncullah seorang yang namanya Barnabas. Yang dulunya disebut dengan Yusuf. Kemudian diganti namanya dengan Barnabas, yaitu anak penghiburan. Dia menjual ladangnya, di sana dikatakan apa? Menjual ladangnya miliknya, dipertegas, miliknya. Bukan ladang orang lain, miliknya, lalu membawa uang hasil penjualan itu untuk apa? Diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita dengan teliti membaca kisah itu, perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu, ini pasal yang keempat, ayat 36, 37, bagian terakhir dari pasal 4. Kemudian dilanjutkan dengan pasal kelima, ayat yang pertama. Itu kisah tentang siapa? Ananias dan Safira. Kalau saya menyebut nama Ananias dan Safira, apa yang di dalam ingatan Bapak Ibu? Dia menjual, kemudian dia mempersembahkan kepada Tuhan sebagian. Dan dia berdusta ketika ditanya. Betul? Bukan sebuah kebetulan ketika dua kisah ini kemudian ada berurutan. Yang pertama memberikan persembahan dengan sepenuh hati, dengan apa yang dia miliki. Yang cerita kedua menjual miliknya, mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi dengan ketidakjujuran. Bukan sebuah kebetulan, tetapi penulis Lukas oleh Tuhan tentunya ingin mengisahkan kepada kita. Kalau kita bersikap seperti Ananias dan Safira, tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik memuliakan nama Tuhan. Apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Kematian yang dialami mereka. Kalau kemampuan, kalau talenta sudah diberikan kepada kita, tetapi kita tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, mungkin saja rohani kita mengalami kematian karena tidak ada keinginan untuk memberikan kemampuan itu kepada Tuhan. Kembali kepada Barnabas. Ketika kita melihat akan Barnabas ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ini, kita melihat siapa sih Barnabas ini. Barnabas dia diutus ke Antiokhia, Bapak Ibu. Karena di sana, jemaat di Antiokhia ini adalah jemaat hasil penginjilan daripada Stefanus. Kemudian jemaat di Antiokhia ini bertumbuh, tetapi mengalami penganiayaan. Nah, Barnabas diutus ke sana untuk apa? Menguatkan jemaat yang di Antiokhia. Untuk menghiburkan jemaat yang di sana. Bukan sebuah kebetulan kalau namanya Barnabas. Kalau tadinya Yusuf diganti Barnabas, anak penghiburan. Dia membawa penghiburan, diutus ke Antiokhia. Coba kita perhatikan di dalam pasalnya yang ke-11. Bahwa Barnabas diutus ke Antiokhia dan setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Barnabas datang ke Antiokhia, ketemu dengan jemaat yang sedang di dalam penganiayaan. Apa yang dia lakukan? Dia datang dan kemudian apa dikatakan di sana? Dikatakan apa? Bersukacitalah ia. Ketika melihat orang di dalam penganiayaan, bukan kemudian malah dia ikut merasakan penganiayaan dalam arti dia kemudian takut sendiri, tidak. Tetapi karena melihat ada anugerah Allah, dia merasakan sukacita. Seorang Barnabas, dia datang dengan sukacita. Jadi seorang Barnabas adalah orang yang dipenuhi dengan roh, dan oleh karena itu dia melihat ada anugerah Tuhan dan membangkitkan sukacita. Dan ketika orang-orang Antiokhia melihat Barnabas dengan sukacita, apa yang terjadi? Mereka melihat Barnabas ini adalah orang yang penuh dengan roh. Itulah sebabnya Lukas menuliskan hal itu. Barnabas seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya Barnabas hadir membawa sukacita, tetapi juga Barnabas di sana hadir untuk apa? Meneguhkan orang Antiokhia untuk setia
setia kepada Tuhan. Sekali lagi, Barnabas dipakai oleh Tuhan untuk datang membawa sukacita, untuk meneguhkan orang di Antiokhia supaya meskipun di dalam penganiayaan engkau tetap setia kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan Barnabas penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dia datang di sana untuk menghiburkan orang di Antiokhia. Dia datang ke sana untuk meneguhkan iman orang Antiokhia. Jadi poin yang pertama yang kita dapatkan di sana adalah seorang Barnabas sebagai pembawa penghiburan. Bagaimana Barnabas bisa menjadi seorang pembawa penghiburan? Karena dirinya dipenuhi dengan sukacita. Jadi orang melihat Barnabas, orang akan merasakan sukacita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mirip Barnabas? Kalau orang melihat kita, orang melihat sukacita dalam diri kita. Atau sebaliknya, ketika orang melihat kita, melihat kengerian, ketidaksukacitaan. Apa yang orang lihat dari diri kita? Sukacita? Seneng orang melihat kita? Atau kalau bisa, jangan ketemu deh. Karena kalau ketemu ngeri. Begitu? Barnabas bukan. Barnabas datang, orang lihat penuh sukacita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar akan hal ini, biarlah kita adalah orang-orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan sukacita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 dikatakan, karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Barnabas datang ke Antiokhia untuk menguatkan orang yang sedang dianiaya. Dan biarlah kita di sini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk boleh menguatkan satu dengan yang lain. Ketika orang lain sedang di dalam masalah, di dalam pergumulan, lemah imannya, kita datang untuk menguatkan imannya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, malah kita bikin makin drop, makin jatuh imannya. Ketika dia mulai mungkin merasakan bahwa dia dibenci oleh orang lain misalnya. Kemudian kita malah ikut-ikutan, oh iya dia itu memang orangnya begitu. Bukan menjadi seorang mediator yang baik, bukan menjadi orang yang kemudian mendatangkan sukacita dan kemudian tumbuh imannya untuk mengampuni orang lain. Tetapi malah menjadikan saudara kita ini makin terpuruk. Tapi ini kasih oleh Tuhan, yang dilakukan Barnabas tidak demikian. Dia datang menyampaikan ada anugerah Tuhan. Dia datang untuk memberikan pengajaran. Ada pertolongan di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 ini ingin mengingatkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, kuatkanlah satu dengan yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah jatuh. Tidak ada manusia sempurna yang tidak pernah mengalami yang namanya kelemahan, kemudian kegagalan. Dan kemudian kita mengalami yang namanya susah dalam hidup. Siapa saja, orang yang tua, orang yang muda, masih anak-anak, orang yang berada, orang yang sederhana, semuanya bisa mengalami pergumulan. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita, kuatkan mereka yang sedang dalam pergumulan, yang sedang di dalam masalah, yang sedang di dalam kekurangan, kuatkan mereka. Bapak ini kasih oleh Tuhan, kembali ke dalam kisah Barnabas ini. Kisah para rasul pasal yang ke-9. Kemudian dilanjutkan, bahwa ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia berusaha untuk bercakap-cakap dengan murid-murid, tetapi mereka semua takut kepadanya dan tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid. Tetapi Barnabas mengambil dia, membawa dia kepada rasul. Ini adalah kisah ketika Saulus datang di Yerusalem. Bapak Ibu, siapa Saulus itu? Jelas dituliskan Saulus. Siapa Saulus yang kita kenal? Dia adalah orang yang ngejar-ngejar orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Dia nggak suka orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ditangkap, masukin ke penjara. Itu Saulus. Kalau kita gambarkan saat ini, Saulus bagaikan seorang teroris. Setuju? Nah, kalau seandainya pintu di depan dibuka, teroris masuk, duduk di sebelah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita tahu muka teroris itu, kemudian kita tahu perbuatan-perbuatannya terhadap orang Kristen misalnya, apa yang terjadi? Apalagi kemudian teroris tersebut minta izin untuk ngajar di depan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Mau diajar oleh seorang teroris? Saulus bagaikan seorang teroris yang terus mengejar orang Kristen yang percaya kepada Tuhan saat itu. Kemudian tiba di Yerusalem, apa yang terjadi? Murid-murid tidak percaya bahwa itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Enggak, masa lalunya seperti itu kok. Mana mungkin Saulus kemudian menjadi seorang murid. Jangankan mendengar pengajarannya, duduk di sebelahnya adalah sebuah kengerian. Takut jangan-jangan nanti setelah ini kemudian sudah ada tentara di depan nangkep saya. Karena jangan-jangan dia nyamar jadi jemaat Tuhan. Kemudian ingat-ingat, oh itu yang percaya kepada Tuhan. Oh itu tadi waktu nyanyi angkat tangan. Nah kemudian keluar, nanti ditangkap. Sebuah kengerian ketika berada di sebelahnya Saulus. Tidak mungkin kita berpikir Saulus boleh ngajar di atas. Dan itu yang dialami oleh jemaat saat itu. Dan dikatakan di dalam berarti kalimat yang kedua itu ya. Baris yang kedua. Ketika Paulus tiba di Yerusalem, ia berusaha untuk bercakap-cakap dengan murid-murid. Murid-murid berarti lebih dari satu. Oke? Artinya banyak murid yang kemudian merasa takut. Tetapi mereka semua takut. Itu yang dirasakan saat itu. Tetapi kalimat selanjutnya, Barnabas mengambil dia, Saulus itu. Lalu apa? Membawa kepada rasul-rasul. Meskipun murid-murid ini kemudian menjadi takut dan kemudian tidak setuju, bahkan tidak mau mendengar akan Saulus. Tapi Barnabas, ingat ayat yang tadi kita baca, siapa Barnabas? Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus ditandai dengan hidup yang dipimpin dengan Roh Kudus. Artinya, Barnabas lebih mendengarkan suara Roh Kudus. Meskipun terkadang banyak orang yang tidak sejalan dengan hal itu. Dan pada saat itu, Barnabas dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian memperkenalkan Saulus kepada rasul-rasul. Barnabas menjadi seorang mediator terhadap orang yang ditolak oleh jemaat saat itu. Barnabas menjadi seorang penengah ketika Saulus tidak disambut, tidak diterima oleh murid-murid saat itu. Bawalah Saulus kepada rasul-rasul. Ada catatan bahwa Barnabas ini temannya daripada Saulus. Dari guru yang sama, yaitu Gamaliel. Nah, ketika diperkenalkan, kemudian Barnabas juga mengerti pertobatan daripada Saulus ketika dia jalan ke Damsik, dalam perjalanan ke Damsik, dikenalkanlah dia. Jadi seorang Barnabas adalah seorang yang tahu potensi seseorang. Seorang Barnabas adalah seseorang yang tidak diikat daripada masa lalu seseorang. Padahal seringkali kita saat ini seringkali melihat siapa dia di masa lalunya, bukan? Lebih gampang melihat seseorang itu dari perbuatan masa lalunya dibanding ketika dia sudah berusaha untuk berbuat baik, bertobat, dan kemudian kita susah menerima orang itu. Tetapi seorang Barnabas adalah seorang yang mampu dan mau melihat masa depan daripada seorang Saulus, yang akhirnya nanti para rasul mengganti namanya menjadi Paulus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan inilah yang mengubah kehidupan daripada Saulus. Dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan menjadi salah satu rasul yang sangat berpengaruh. Menulis banyak. Menjadi Alkitab yang kita akui sekarang ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika ada kesempatan, maukah kita melihat seseorang ke arah masa depannya? Poin yang pertama berbicara mengenai Barnabas, itu adalah pembawa penghiburan. Poin yang kedua berbicara mengenai Barnabas sebagai seorang yang mau memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Bagaimana dengan kita hari ini? Masihkah kita memegang kebencian kepada orang lain yang karena masa lalunya membuat kita menderita? Sudah mampukah kita? Sudah mau berusahakah kita untuk mulai menerima orang tersebut? Barnabas melakukannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Selama masih ada apa? Kesempatan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah kita menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita menggunakan kemampuan yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, selama masih ada kesempatan. Mungkin sebagian daripada kita yang hadir hari ini, hadir kemarin di ruangan ini, acara perpisahan dengan Musa Petrus. Kemarin saya membawakan satu bagian firman Tuhan tentang Paulus dan kerikil, Bapak Ibu. Saya tidak akan mengulang di tempat ini, ya. Paulus dengan kerikil. Paulus yang 3 tahun sudah melayani jemaat di Efesus. Paulus 3 tahun melayani dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus pada jemaat yang di Efesus. Dia melihat ada kesempatan. Ketika ada kesempatan itu dia ingin memberikan yang terbaik. Dia melakukan yang terbaik. Dia mengasihi jemaat Efesus. Mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan yang dia dapatkan. Dia mengasihi jemaat Efesus. 3 tahun kesempatan Paulus di sana. Karena setelah itu dia tidak memiliki kesempatan lagi. Bahkan untuk kembali ke Efesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan melayani di satu ladang pelayanan bukan hanya milik Paulus, tapi juga adalah milik Musa Petrus. Hari ini adalah minggu terakhir beliau ada bersama dengan kita beribadah hari ini. Dan minggu berikutnya beliau sudah tidak mengembalikan di tempat ini. Berpindah ladang pelayanan bagi hamba Tuhan adalah hal yang biasa. Kesempatan melayani bukan hanya untuk Paulus. Kesempatan melayani dalam waktu tertentu bukan hanya untuk Musa Petrus. Bahkan ketika saya menggumulkan hal ini, kesempatan melayani dalam ladang yang sama juga adalah termasuk saya. Karena saya di kesempatan yang sebelumnya juga melayani tempat lain. Sekarang ini diberikan kesempatan di tempat ini. Oleh sebab itu, harus saya gunakan sebaik-baiknya melayani Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika ada kesempatan, pakailah itu untuk melayani Tuhan. Ketika ada kesempatan, gunakanlah apa yang Tuhan berikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Ada seorang anak muda yang sukses. Dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Namun sayang, kehidupannya mulai menjauh dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan. Tetapi dia sungguh luar biasa berhasil. Sampai suatu hari ketika dia harus dibawa ke dokter. Dan dokter mengambil satu kesimpulan. Bahwa dia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Anak muda ini yang sudah mulai parubaya ini, dia tidak bisa menerima keadaan. Dia berpikir, apa salahku ini ya? Kemudian di dalam pergumulan demi pergumulannya dia datang sama Tuhan. Dia divonis dokter dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan divonis dokter umurnya tidak panjang lagi. Dia datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, dokter sudah mengatakan aku mengidap penyakit yang langka, yang juga tidak bisa disembuhkan. Dan dokter sudah memvonis aku tidak umur panjang. Tuhan, aku mau mempersembahkan sisa hidupku kepadamu. Aku mau mempersembahkan sisa hidupku kepadamu. Tidak lama kemudian, dia mengambil inisiatif untuk mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit. Dia mengunjungi orang-orang yang khususnya terabaikan oleh keluarganya, yang tidak pernah dikunjungi. Dia kunjungi. Dalam momen-momen tertentu, dia bahkan bisa membagikan bunga kepada mereka yang tidak diperhatikan. Sampai suatu ketika, dia berjumpa dengan seorang orang tua, seorang nenek yang sudah tidak diperhatikan keluarganya. Dia bercakap-cakap, kemudian suatu hari dia membawakan bunga mawar yang segar ke nenek tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian, nenek itu sudah tidak ada di ruangan itu. Dia tanya, kemana nenek ini? Nenek ini sudah meninggal. Dia terus melakukan apa yang dia lakukan untuk orang lain. Dia mengingat, dia ingin memberikan sisa hidupnya kepada Tuhan. Sampai suatu hari, anak muda ini pun meninggal karena sakit. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau seperti itu? Memberikan sisa hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita tahu kita tidak berumur panjang, haruskah seperti itu? Haruskah kita memberikan bunga kalau diumpamakan bunga yang sudah layu, karena itu sisa hidupnya? Kemana ketika dia masih sehat? Kemana ketika dia masih sukses? Ketika dia masih gagah? Kemana? Kenapa ketika dia sakit baru mengingat Tuhan? Kenapa ketika dia sudah mulai lemah dan tidak berdaya dan divonis tidak lama umurnya baru dia datang sama Tuhan? Aku ingin memberikan sisa hidupku. Adakah di antara kita berpikir bahwa aku masih gagah, umurku masih panjang, nanti saja? Apakah kita sedang berpikir seperti demikian? Ataukah kalau memang hari ini bukan suatu kebetulan yang kita percaya itu, kita mendengar akan suara Tuhan. Dan Tuhan bertanya, maukah engkau memberikan hidup terindahmu untuk Tuhan? Tapi yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi pergumulan kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Ada kalanya ya Tuhan, kami masih melihat kesempurnaan di dalam diri kami. Ada kalanya ya Tuhan, kami melihat kami ini masih penuh dengan kemenangan. Melihat diri kami tidak ada kesukaran dan kesulitan. Umur kami masih panjang. Oleh sebab itu, kami merasakan bahwa kamilah penguasa dari hidup kami. Kamilah penguasa dari apa yang kami miliki sekarang ini. Tapi kalau hari ini Tuhan berbicara lain, kalau Tuhan berbicara mengenai kesempatan, ketika Tuhan memberikan kesempatan hari ini kepada kami, dengan kegagahan kami, dengan kecantikan kami, dengan harta, kemampuan kepada kami. Kalau Tuhan memberikan itu semua hari ini, dan bahkan ada kesempatan bagi kami, Tuhan, kami mau belajar. Kami mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan bahkan kami percaya bukan sebuah kebetulan kalau berminggu-minggu kami mendengar firman tentang talenta.
Bukan sebuah kebetulan kalau berminggu-minggu Tuhan berbicara kepada kami berulang mengenai kemampuan, mengenai karunia rohani di dalam kehidupan kami. Bukan sebuah kebetulan. Tapi kalau hari ini kami menyadari bahwa ada kemampuan dalam diri kami, tetapi kami masih enggan. Seolah-olah enggan untuk terjun turun ke kolam renang untuk menolong orang lain ini. Kami masih enggan untuk menggunakan kemampuan ada dalam diri kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk memakai kesempatan, menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah hal yang tidak dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi sungguh ini adalah sudah direncanakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami mau menggunakan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami juga dengan kemampuan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Kami ingin memberikan bunga segar kepada Tuhan. Bunga bukan bunga layu di ujung kehidupan kami. Terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.